kamu tuh di abad sekarang kamu mau ngeyelin yang debat pertama. Saya Aneh. bilang Banes salah, tetapi pada waktu kamu mengatakan Polikarpus sudah mengajarkan Trinitarian, saya katakan mana? Kok Trinitarian? Kalau ada, saya Tritunggal, kasih. Mas. Ya, tetap aja Bapa, Putra, dan Roh itu semua bicara Bapa, Putra, dan Roh, tetapi konsepnya ada yang Trinitarian, ada yang Unitarian, dan itu tidak membuktikan Udah lanjut aja. Trinitarian. Nanti kalau aku bukain data kaget nanti. Nggak apa-apa, nggak ada datanya. Kalau ada datanya saya kasih 5 Datamu juta. mana yang Oke. membenarkan kau? Nih. Datanya Bisa. mana? Jangan kayak Datanya kemarin ngambil gambar Yesus kecil dan Yesus besar. Dibilang Gini kita ya. Rasul Invictus, malu dong kayak si Ali kemarin. Lulusan Ini Kairo ya. padahal. Kalau saya ada data bahwa yang dianatema di dalam konsili Nikea adalah pandangan tiga hipostasis. Jauh sebelum konsili Nikea. kemana-mana Konsili sih. Nikea itu dilakukan berapa kali Pak Pras? Ayo, kasih tahu sama saya. Berapa kali konsili Nikea dilakukan? Nggak tahu dia. Dilakukan apa? Nggak tahu kan? Apa? Makanya Apa jangan dilakukan? Enggak. Apa dilakukan? Sama kayak pertanyaannya nggak ada jawaban. Narasinya yang dikuatin, jangan suaranya Pak Pras. Iya. Narasinya yang dikuatin. Ya, narasinya adalah di konsili Nikea 325 yang dianatema itu adalah tiga hipostasis. 325 lambang metatron, ini. 325. Jadi yang sebenarnya gini loh ya, Gereja Ortodoks Timur itu pandangannya adalah pandangan Arian modern dan itu adalah pandangan Origenes. Di Origenes itu sudah ada duluan Pak Pras, makanya saya bilang kasih aja dulu dia ngomong deh. Kasih dia ngomong deh, biarin. Biarkan dia selesaikan. Ya. Nanti timbal-timbalan. Jadi gini, nggak ada masalah kalian mengatakan. Ya, nggak ada masalah kalian mengatakan Wanes di anatema, dibidatin, salah, itu nggak ada masalah. Tapi pada waktu kalian berkata itu bidat, dibidatkan oleh Bapak Gereja di dalam konsili, kalian harus tunjukkan dan bisa tunjukkan buktinya supaya mereka semua juga jelas. Saya nggak mengatakan Wanes benar, Wanes salah, satu Allah, satu pribadi udah pasti salah, gitu ya. Tapi kalau kalian itu, jadi saya mau tuh kalian meningkatkan, kalian punya narasi, jangan cuman teriak-teriak. Jadi jangan yang anak-anak nggak ngerti apa-apa teriak-teriak, masih mau kuliah tuh, yang tadi mau kuliah tuh ngomong tuh acak-acakan, kayaknya bagus padahal tuh acak-acakan gitu kalau saya bahas satu persatu. Jadi nggak ada masalah ya, jadi supaya kalian tuh belajar gitu, jangan cuman ngomong gitu. Ya silakan. Oke. Kalau dari aku gini aja, Bapak Gereja itu lebih dari Tuhan, tahu dia siapa yang sesat dan tidak sesat, itu aja. Ya, Pak Holong belajar dulu Pak ya. Pak Holong belajar dulu, nanti kalau udah belajar baru Bapak bisa kasih komentar di sini Pak, silakan. Intinya Bapak Gereja tahu dia siapa yang sesat dan tidak sesat, maka dia langsung menyesatkan orang. Itulah berarti lebih dari Tuhan dia. Ya, udah. Belum. Udah dari teman-teman Wanes. Ya. Silakan, Le. Jadi saya sebetulnya tidak mau nyerang-nyerang Wanes atau ajaran yang selain Wanes juga, tapi aneh ekatisme itu yang dianut sama Pak Pras. Karena saya hanya memberi tools atau cara teman-teman, cara melihat apakah dia seorang Kristen yang benar. Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 dia mengatakan kepada Rasul Petrus, "Hai Petrus, di atas batu karang inilah engkau akan mendirikan gerejamu." Di situ dia menggunakan kata eklesia atau gereja. Nah, sehingga kita semua yang ada di sini pasti kita punya gereja. Bang Ino, saya tanya gerejanya, pasti dia tidak akan malu-malu mengatakan gerejanya di mana. Minayang, dia pasti akan mengatakan saya gereja Katolik. Kak Ica, dia akan mengatakan saya gereja. Sebentar, jangan dipotong ya. GBI. Kak Ica GBI. Nah, tapi kalau orang Wanes, ekatisme, segala macam ajaran yang aneh-aneh, saat ditanya gerejanya di mana, ini satu perbedaan kita dengan ajaran sesat ya. Gereja yang sesat itu tidak memiliki gereja. Jemaat yang sesat itu tidak memiliki gereja. Jadi kalau saya tanya, Pak Pras gereja mana? Pak Pras bisa jawab? Pak Pras, open mic. Bisa, cuman saya nggak mau. Di mana? Bisa dong, tapi saya nggak mau. Oke. Tolong Roha, gereja di mana? Malu. Bilang aja. Tolong Roha, gereja di mana? Kalau aku saya tidak malu. Pengertiannya Metatron tentang gereja ini salah. Loh, memang kalian tidak malu.
dulu, saya aku nggak dulu. mau menyebutkan, terserah. Enggak, Loh, maksudnya aku saya nggak nanya gereja alamat. itu emang Ya, jadi Metatron Dengar itu, dulu. Metatron gereja itu bukannya merek-merek itu, bukannya Katolik Roma, Ortodoks Timur, itu bukan gereja, itu nama-nama Saya gereja. enggak. Gereja itu adalah orang-orang yang Saya lahir hanya nanya baru. gerejanya di mana, Pak? Kalau hari Minggu gereja di mana, Pak? Gereja itu Saya nanya gedung. alamatnya. Gereja itu gedung. Saya tidak mau jawab kamu. Kamu Holong tidak Roha, punya skip. kompetensi untuk bertanya Holong Roha, kepada gereja di saya. mana? Oke. Kamu tidak ada Betul. kualitas untuk mengetahui Udah, gereja gini. saya. Udah. Saya tidak mau jawab Biarin kamu. aja lah tahu, nggak apa-apa lah. Gini, Holong Roha, gereja di Iya. mana? kasih tahu ya. Gantian, Halo, oke udahlah. Biar saya kasih tahu ya sama kalian ya. Saya kalau di kampung gereja saya gereja KBP. Udah. Namun Gereja di karena mana? saya di gereja KBP. Namun AKBP saya karena di Tritunggal. perantauan. Oke. AKBP Dengar Tritunggal. dulu. Ya, Dengar silakan. dulu. Namun karena saya di perantauan itu, saya mencari gereja yang lebih dekat dengan tempat tinggal saya gereja GCA. Udah. GSJA Tritunggal Oke, juga. fix ya. Oke. Ya sudah. Kenapa kok? Sekarang masalah gerejanya? Tritunggal atau tidak? Ya udah. Dengar Oke, dulu. ya udah. Saya nggak perlu menjabarkan. Teman-teman lihat saja. Gitu, karena Ya. tamu Bahkan dulu. gereja GBI sendiri menurut pendeta Rubin Abraham, GBI dasarnya adalah Tritunggal. Silakan cek sendiri kata-kata saya. Nah, namun yang mau saya sampaikan, tadi ada kata-kata bahwa Irenaeus dan segala macam tidak percaya Tritunggal. Gereja pada saat itu tata cara liturginya masih satu, yaitu liturgi Yakobus. Kata-kata dalam liturgi Yakobus pada awal liturginya adalah kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus selalu serta sepanjang segala abad. Bagaimana itu bisa dipungkiri? Saya pegang datanya. Itu liturgi tertua yang masih dipakai di Bait Allah. Itu ditulis oleh Rasul Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem. Kira-kira Pak Pras bisa nggak menunjukkan bahwa ada liturgi lebih tua dari liturgi Yakobus yang mengatakan Tuhan itu oneness? bantu tap-tap layar Bisa nggak? teman-teman. Aku boleh jawab? Biar Silakan. nggak rusak. Tidak ada bukti Minayang mau bahwa ditambahkan sebentar. Sebentar. Aku pendek-pendek aja. Minayang ada yang mau ditambahkan? Aku nggak lama-lama. Pasti kemarin udah aku bagi ya Bang dari Didache tahun 95 Masehi yang bahkan kitab itu pun udah diterjemahkan oleh sesama gerejawi Protestan. Nah, di dalam baptisannya sudah dikenal dengan baptisan Tritunggal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu, dan tidak ada tambah embel-embelan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus itu nggak ada embel-embelan. Begitu, Bang. Oke. Didache ya tahun 95 Masehi yang tadi aku sebutkan itu liturgi Yakobus tahun 35-36 Masehi, Rasul Yakobus. Ada nggak data yang lebih Kita tua lihat dari sama itu tulisan yang menolak Tritunggal? Santo Ignatius, Bang. Tulisan Santo Ignatius juga Oke, mengatakan Ignatius. ke umat Korintus ya kalau nggak salah. Korintus apa? Ya, Philadelphia. Ya, itu dia. tulisan Santo Ignatius itu dipakai dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 atau Johanen Koma ya. Itu tulisan dia kepada jemaat di Philadelphia. Ya, Didache itu adalah kitab yang dipakai sama orang Kristen yang artinya adalah didikan. Kata didikan itu berasal dari Didache, ditulis oleh 12 rasul. Ya, Pak Pras coba bantah data itu. Kalau nggak mau saya open cam nih, saya buka datanya. ya, Saya bawa nih di mobil datanya. aku buka ya datanya ya. Apakah ada manuskrip ataupun catatan apapun yang membuktikan bahwa liturgi Yakobus itu berasal dari Yakobus? Nggak ada. Gitu. Seperti contohnya, pengakuan iman Athanasius, bukan Athanasius yang nulis, gitu. Injil Yakobus, ternyata bukan Yakobus yang nulis. Jadi banyak hal-hal palsu dan yang ditulis kemudian. Kemudian kalian lihat isinya, ada Theotokos, ada Tritunggal, ada kata-kata demikian. Saya minta naskah aslinya dan buktikan bahwa itu memang dari abad awal. Itu adanya adalah abad ketiga ke atas, setelah gereja menjadi gereja negara. Banyak liturgi-liturgi dibuat ya. Kemudian Didache pun buktinya hanya manuskrip abad berapa gitu. Oke, dari abad awal itu tidak membuktikan ditulis oleh 12 rasul. Ada orang-orang menulis, ya nggak ada masalah asal isinya tidak kontra dengan firman Tuhan, nggak ada masalah. Kalian percaya bahwa itu ajaran rasulia segala, nggak ada buktinya. Ajaran lisan, loh, ajaran lisan di sana adalah logos dan tradisi di dalam perkataannya siapa namanya Irenaeus itu adalah ajaran, bukannya liturgi-liturgi dan sebagainya gitu loh.
Jadi kapan adanya liturgi-liturgi itu, gitu loh. Nggak membuktikan hal itu. Kayak contohnya pakaian dari uskup, paus segala itu kan buatan-buatan setelahnya. Ya, semua itu adalah setelah-setelahnya. Jadi gereja ada penambahan-penambahan hal seperti itu. Natal pun bukan di abad awal rasul-rasul yang melakukannya. Pasca pun penentuan harinya adalah tahun 324, tadinya acak-acakan. Ya, jadi semuanya itu adalah sesuatu yang telah masuk kemudian, dan banyak tuh setiap tahun ada konsili. Satu konsili bisa 4 kali konsili. Nah, kemudian saya cuma minta data gitu. Apa datanya? Bukan cuma, oh percaya gue ya, gue ini gereja awal ya, kamu gereja awal. Tetapi gereja awal di dalam Wahyu pasal 2 itu ada ajaran sesat di dalam gereja awal. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan datang dan jemaat di gereja itu yang tidak mengikutinya dipuji oleh Yesus gitu loh. Jadi gereja awal tidak membuktikan bahwa dia benar. Dan gereja apostolik yang sesat, yang punya ajaran sesat itu ada sampai akhir zaman. Gereja mana itu? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak nuduh gitu ya. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah yang jelas-jelas dari para rasul yang tertulis. Kalian mau ada tambahan? Nggak apa-apa, saya nggak menentang hal itu. Nah, tapi itu bukan menjadi patokan. Yang patokan apa? Yang tertulis, yang asli benar-benar dari para rasul dan para nabi. Gitu. Silakan. Silakan, teman Wanes lagi atau langsung nih? Nah, sebenarnya sudah ada satu yang lupa. Kemudian ini malah membenarkan kita nih, Bang Petrus. Apa? Ya makanya saya juga nggak menentang kamu. Saya nggak menentang kamu. Saya menghormati selama kamu tidak itu. Ya, kemudian lihat ya. Sebentar, saya lupa. Matius pasal 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku. Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra, bukannya Petrus, di atas Petra. Batu karang. Petra itu kan apa? Batu karang tadi. Ya, batu karang itu apa? Batu karang itu adalah batu karang itu di dalam Alkitab adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Batu karang yang mengikuti mereka adalah Kristus, ataupun ajaran keimanan tentang Kristus. Dan gereja yang sejati itu adalah yang lahir baru, terdiri dari seluruh jemaat yang lahir baru dari kebangkitan Kristus sampai kedatangan Tuhan. Itulah gereja yang kudus dan am. Nggak tergantung kamu organisasinya. Nggak ada kata am. Nggak ada kata am dalam pengakuan iman rasuli ya. Itu tambahan ya, itu konsili Augsburg tuh. Ya, tidak ada kata am. Yang ada apostolik, Katolik dan apostolik, tidak ada kata am. Ya. Ya, jangan ditambah-tambahin. Ya. Kamu harus ngaku kesalahanmu. Ya, oke, aku jawab ya. Ya. Tadi Matius 16 ayat 18. Hai Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Itu sebabnya Petrus ditunjuk sebagai pemimpin para rasul. Ya. Gereja di Yerusalem awalnya dipimpin oleh Rasul Petrus. Tapi karena Rasul Petrus mengejar dari ajaran sesat Simon Magus yang pergi ke Syria, dia menjadi pemimpin gereja juga di Antioquia atau di Syria. Siapa penggantinya? Pengganti Petrus adalah Rasul Yakobus. Ini sebabnya di dalam Galatia susunan penyebutan rasul itu bukan Petrus lagi di awal, tetapi Yakobus. Bisa dilihat dalam Galatia 1 ayat 19, ya. Dan Galatia 2 ayat 9. Ya, di situ disebut Yakobus, Kefas dan Yohanes. Mestinya Kefas ditaruh di depan. Tapi karena pemimpin gereja atau pemimpin gereja di Yerusalem itu adalah Yakobus, maka Yakobuslah yang memimpin. Dan saat itu liturgi Yakobus yang dipakai itu adalah tulisan dari Yakobus sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Orang-orang Kristen tuh beribadah di Bait Allah. Bait Allah belum hancur waktu itu. Ibadah dipimpin oleh Rasul Yakobus, dan Rasul Yakobus menggunakan liturgi Yakobus sebagai liturgi orang Kristen, dan itu hanya satu, tidak ada macam-macam liturgi. Ya, itu satu. Itu dipakai oleh gereja apostolik yang berdasarkan pada ajaran para rasul. Pak Pras tidak menjawab. Bahkan tadi Galatia 2 ayat 9, Galatia itulah kitab yang pertama yang ditulis sama Rasul Paulus ya. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan Galatia. Kitab-kitab yang lain belum ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Itu kitab pertama. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana Bapak, maksudnya saya hanya mengajak, bagaimana Bapak bisa kasih data yang lebih tua lagi? Karena kalau Bapak bilang liturgi Yakobus itu tidak ditulis sama Yakobus, berarti Bapak menentang 3 miliar
umat gereja yang saat ini yang berkembang, yang mereka mengakui bahwa Rasul Paulus adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Tidak ada yang tidak mengakui. Bahkan Minayang sendiri yang dari Katolik, yang dia berasalkan dari suksesinya Rasul Petrus, pasti mengatakan pemimpin gereja di Yerusalem adalah Rasul Yakobus. Nah, Pak Pras sekarang buktikan bahwa omongan saya ini salah. Itu saja. Kira-kira nangkep ya Pak Pras ya? Lanjut deh. Ya, aku jawab ya. Kalau misalkan juga nih Pak, dulu, berhubungan dengan yang dijelaskan oleh Bang Metatron tadi, ya kan? Malah Bapak itu tidak menyalahkan kami. Justru Bapak itu membenarkan kami bahwa data kami ada di abad pertama yang udah kami bawa tadi. Jadi data Bapak yang sebelum dari di abad pertama itu ada nggak yang membenarkan yang pernyataan Bapak? Kemudian yang Bapak bilang di atas Petra. Bapak tahu nggak bahasanya itu Petra itu apa, Pak? Jangan nanti Bapak bilang Petra itu sama dengan yang Tuhan Yesus yang dikatakan di surat Paulus, itu beda, Pak. Paulus itu untuk menyamakannya adalah dinyatakan bahwa fondasinya adalah Tuhan Yesus. Jelas. Di Matius pun sudah dinyatakan di atas fondasi Tuhan Yesus lah Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Ketika dia mendirikan gerejanya, dia juga memberikan juga kepada para rasul, yaitu kepada rasul siapa? Petrus. Petra itulah bahasa dari bahasa Petrus, sama dengan Kefas. Jadi nggak ada bedanya. Itu permainan bahasa dalam penulisan itu biasa kalau di luar itu di tradisi sana. Ya masa Bapak nggak bisa tahu sih? Terus bawa-bawa datanya tulisan yang tersier di abad sekarang. Nggak ada yang membenarkan Bapak, malah membenarkan kami. Ini aku gimana ya, sakit kepala aku sampai guys, bantu tap-tap layar guys. kita bawa. Rungkat kayak tadi malam guys, lagi diskusi Pak, lagi Aku diskusi jawab ya. seru-serunya. Bentar Bang terus. Lagi diskusi seru-serunya rungkat. Bantu tap-tap layar ya. Oh, gimana tuh maksudnya tap-tap layar tuh apa sih? Nggak ada di tap-tap begitu. Tadi malam kan si itu Bang Ali sama Bu Uti. Iya, kasih apa namanya? Love ya. Pokoknya dipencet-pencet gitu supaya iya udah. Oke, benar nih teman-teman semuanya pada kasih tap-tap layar ya biar jangan dicabutnya diadakan. Terus kemudian liturgi Yakobus. Gini. Kita sudah bahas dari yang Clemens juga, ada dari Polikarpus. Semuanya udah kita bawa yang sejaman dan hidup para rasul. Polikarpus itu hidup di zaman Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang juga masih hidup. Beberapa rasul yang lain juga masih hidup. Bahkan Ignatius yang tahun 35 pun juga para rasul juga masih hidup. Nah, yang Bapak ini datanya mana? Itu pertanyaannya. Gini, ya. Oke. Apakah Rasul Paulus ada? Rasul Petrus ada? Ada. Apakah dia pemimpin di sini, di situ yang dikatakan oleh Metatron? Benar? Benar. Apakah Yakobus demikian? Benar. Semuanya itu adalah benar. Tetapi apakah benar ada liturgi Yakobus? Dan itu ada di abad awal. Datanya mana? Tunjukin buktinya. Nah, itu yang nggak ada. Apakah adakah Simon Magus? Ada. Apakah dia pengajar sesat? Benar. Kemudian apakah Petrus mengejar Simon Magus? Bukannya orang penginjilan yang diuber-uber oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak percaya. Kok ini kok jadi gereja yang nguber-nguber dan Rasul Paulus nguber-nguber? Cerita dari mana? Sinaksarion. Tahun berapa? Ditulisnya berapa? Bukunya di mana? Jadi jangan karena kata-katanya ada kemudian dianggapnya bahwa itu benar. Disebutkan Polikarpus. Ada Polikarpus. Tahun berapa? Benar. Ada suratnya? Ada. Ignatius. Ada suratnya? Ada. Tapi sekarang saya tanya, di mana suratnya yang ngomong begitu? Tertulis di mana? Tahu nggak surat Ignatius itu ada versi short, ada versi medium, ada versi long. Nah, isinya ada tambahan-tambahan. Lalu yang asli yang mana? Nah, di dalam versi short dikatakan darah Allah. Tetapi di versi long dikatakan darah Kristus. Kemudian ada kata-kata tambahan yang banyak tuh. Gitu. Lalu kemudian yang asli yang mana? Tahun berapa? Siapa yang nulis? Gak ada masalah. Kamu boleh ngomong apapun, menyebut nama siapapun, tapi tunjukkan kata-katanya di mana, buktinya apa, dan semuanya itu ada gak? Gitu. Kemudian Alkitab itu si Irenaeus mengatakan pengarang dari dua perjanjian hanyalah satu, yaitu siapa? Allah.
berarti semuanya itu ada dalam satu kesatuan. Nggak bisa satu kata itu dipisahkan dari yang lain. Kita perlu melihat di dalam Alkitab penggunaan kata itu apa sih? Nah, di sana dikatakan Petrus. Petrus itu batu kecil, ya, cuman ukuran kira-kira kayak batu kali gitu, paling besar. Nah, kemudian Petra itu apa? Petra itu batu karang, batu yang besar. Lalu kemudian aku akan mendirikan gerejaku di atas, bukan di atas Petrus, kekecilan. Petra. Nah, kemudian di Alkitab itu banyak sekali. Allah adalah gunung batuku. Dari perjanjian lama konsep Allah adalah gunung batu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan fondasi yang telah diletakkan itu adalah Yesus Kristus. Lalu gereja itu dibangun di atas dasar ajaran para rasul dan para nabi. Nah, apakah ada ajaran lisan pada waktu itu banyak nggak ditulis? Ya pasti. Tetapi apakah yang lain-lain kemudian ada yang dari itu adalah ajaran dari Rasul Paulus, Rasul Petrus? Belum tentu. Banyak itu dari abad 2, abad 3, abad 4, konsepsi-konsepsi itu dimasukkan gitu loh ya. Jadi bukan berarti ada kata-katanya, ada ceritanya, berarti itu faktanya pasti ada. Itu cuma dihubung-hubungkan, ada pendapat demikian-demikian yang tidak bisa dibuktikan. Saya hormati kalau itu sebagai kepercayaan. Nah, sebagai kepercayaan apakah salah? Belum tentu salah. Ya, tetapi itu bukan sebuah fakta gitu. Jadi itu hanya sebuah kepercayaan. Bisa jadi benar, bisa. Saya nggak nyalahkan itu. Jadi saya nggak usah bertentangan dengan kamu, Minayang dan si siapa Metatron. Silakan, saya hormati. Kalian mau melakukan apapun, mau melakukan Yakobus, mau melakukan ini, silakan, saya hormati. Kok jadi dia yang menghormati? Ya, orang Islam tadi aja saya ada keselio lidah kok. lagi ya. Ya, tadi ada yang keselio lidah lagi. Gereja di atas para rasul dan nabi, di mana ayatnya itu jelas tidak ada. Wahyu 21 ayat 14 itu adalah para rasul, tidak ada kata-kata nabi. Karena Yesus sudah mendelegasikan kuasanya untuk membaptis kepada 12 rasul. Yudas digantikan oleh Matias, ya. Dan itu penggenapan dari Mazmur. Oke. Kemudian Pak Pras tadi bilang bahwa itu nggak ada masalah, biarkan segala macam. Nah, kalau gitu saya tanya nih, Pak Pras tadi mengatakan di atas para rasul dan nabi, saya kan garis bawahi yang rasulnya. Pak Pras ini ngikutin rasul mana suksesinya? Karena kalau saya dengan teman-teman yang lain, Minayang, saya bisa menjelaskan kami dari mana, gerejanya siapa. Karena rasul-rasul itu ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, ya. Ikutilah ajaran yang kami ajarkan, kami itu adalah rasul, baik secara lisan maupun tulisan. Tulisan itu Alkitab, lisan itu adalah paradosis. Paradosis bahasa Indonesianya adalah pengoperalihan, sanad, suksesi. Ya, bukan lisan-lisan kayak lisan ini mencongak, bukan. Ajaran yang memiliki suksesi atau sanad, atau dalam bahasa Ibraninya semicha. Nah, Pak Pras nih ikut yang mana? Makanya Pak Pras tidak mengerti Alkitab. Ada Petra dibilang batu kecil. Semua ditafsir-tafsirkan seenak perutnya. Islam juga begitu, Pak. Sama kayak Islam. Makanya kalau Bapak bilang dasar para rasul, Bapak ini rasul yang mana? Dan yang kedua, selain Pak Pras, manusia mana di muka bumi ini yang juga punya pemahaman seperti Pak Pras? Ya, saya nggak mau nanya gerejanya lagi karena Bapak nggak mau ngasih tahu gereja kan? Ya, kalau Pak Pras hanya sebatang kara di dunia ini, bisa jadi Bapak punya satu hal yang namanya apa? Halusinasi atau gejala-gejala skizofrenia. Ya, coba Pak Pras jawab dulu. Pak Pras suksesi rasul siapa? Jangan bilang itu nggak ada. Kalau nggak ada berarti Bapak bertolak belakang dengan Wahyu 21 ayat 14. Ya. Dan jemaat yang seperti Bapak, pemahamannya siapa selain Pak Pras? Silakan. Ya. Ya, tambahan juga tadi yang Bapak bilang mengenai Petrus ya. Kita lihat itu versi maskulinnya ya, dari Petra, Pak. Artinya sama, batu karang. Nah, Kefas itu adalah laki-laki untuk nama, makanya disebut dengan istilah Petrus pun. Jadi
istilah kata Petrus, Petra, dan Kefas itu sama artinya sama batu karang. Nah, kemudian yang Bapak bilang tadi, kita jangan yang tidak bertentangan dengan kitab suci. Kitab suci dikanon secara umum dan diterima oleh gereja secara umum itu tahun 382. Kemudian dari Konsili Kartago dan kemudian Hippo. Nah, sebelum itu ada enggak yang paling tua? Ada kanon Muratori. Lalu juga kanon yang dilakukan oleh uskup dari Sardis itu Melito. Ya Pak ya. Jangan Nah, meluas. sebelum itu diterima oleh umat-umat, pada tahun ketika dari Konsili Roma dan Konsili Konsili Hippo dan Kartago, itu gereja untuk menampik dari ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja yang tidak sesuai dengan iman gereja yang diajarkan oleh para rasul itu bagaimana Pak Pras? Makanya dengan ada catatan tersebut, catatan dari murid-murid para rasul, yaitu kita sebut Bapak Gereja, yang menjadikan dasar kita bahwa kita berpegang teguh dan terstruktur. Seperti yang saya bawa kemarin di Dake juga. Dan juga Yakobus, liturgi Yakobus itu berarti sudah dinyatakan bahwa liturgi kita secara terstruktur, iman kita ini sudah fix lah ibarat kata, bukan lagi yang masih dibangun-bangun gitu loh Pak Pras. Nah, permasalahannya adalah Bapak terima atau tidak terima. Kalau Bapak tidak terima, Bapak berarti mengakui Bapak gereja Bapak ini, gereja Kristen ini, kekristenan ini belum fix. Tapi kalau Bapak mengakui bahwa dari perjuangan para pendahulu untuk membuat kita ini sampai saat ini bisa hidup, bisa mengenal Kristus, ya Bapak harus ngakuin semua catatannya. Bapak harus akuin semua kisah-kisah mereka. Jadi jangan Bapak nggak akuin. Mereka itu berjuang sampai martir. Apalagi yang paling halu mengatakan, yang telah dikutuk oleh gereja dari melalui konsili-konsili itu dihukum mati, dipenggal, halu banget, tidak pernah dinyatakan demikian. Mereka itu diasingkan, makanya disebut skismatik, dieskomunikasi, bukan dibunuh, tidak Pak, tidak pernah ada sejarahnya demikian. Nah, sama dengan halnya yang Bapak bilang, bahwa kalau misalkan dengan kitab suci, tadi kita sudah masukkan tulisan Santo Ignatius itu sudah masuk ke dalam 1 Yohanes. Lalu Bapak bilang apa lagi? Bahkan tulisan Santo Ignatius loh masuk, gitu loh. Segitu aja sih Pak, harus diakui, dan diakui itu hanya pribadimu lah untuk mengerti. Yang penting orang-orang di sini udah tahu bahwa kita ini sudah terstruktur, kita ini sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui para rasul, dan itulah disebut warisan. Jadi iman kekristenan ini adalah warisan yang diwariskan dari para rasul kepada penerus-penerusnya. Jadi bukan baru-baru, bukan kaget-kagetan, beda dengan sebelah yang katanya bersanad tapi bersanadnya pun tidak jelas. Begitu ya Pak Pras ya. Terima kasih. Ya. Ini yang diajarkan oleh Minayang itu diajarkan oleh banyak pengajar. Dulu kita nggak pernah ada akses kepada semua data, sehingga kita percaya apa yang mereka katakan. Tetapi ternyata itu ringkasan ditambah dengan pendapat-pendapat, ya, ditambah dengan logika-logika, dan kemudian setelah kita periksa data-datanya tidak seperti yang dikatakan itu, gitu ya. Kemudian kita, saya karena 2 orang nih jadi saya lupa. Kemudian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jelas di sana dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Yaitu kita itu gereja itu yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, kalau kita baca sejarah gereja, dogma Tritunggal itu bahkan belum ada di zaman para bapak apostolik. Bahkan di dalam zamannya Rasul belum ada. Yang ada apa? Yang seperti tertulis di dalam Alkitab, pernyataan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian banyak yang kegeeran begitu ngomong Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, itu Tritunggal. Itu konsep Tritunggal. Itu namanya orang yang jemaat yang tidak mengerti Tritunggal itu apa, Trinitarian itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Bahkan yang dikatakan di dalam penjelasannya gereja ortodoks dan gambarnya gereja ortodoks itu sumbernya dari Origen, bukan dari yang lain-lain, ya. Kalau mau saya bahas satu-satu itu. Nah, jadi itu ada ditulis di mana? Ada di buku Sistematika Theologia, buku-buku Sistematika Theologia, buku-buku sejarah, buku-buku sejarah Oikomene gitu ya.
Kemudian, oh ini sudah dikutuk oleh Bapak Gereja. Loh, apa aliran sesat yang ada saat itu apa, dan apa. Kemudian bahkan Tertullianus di dalam bukunya Against Praxeas bab ketiga, dia mengatakan yang mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti dia, itu bagi jemaat umum dianggap sebagai pengajaran 2 dan 3 Allah. Jadi artinya apa? Gereja pada saat itu masih pandangannya adalah satu, bukan 3 pribadi begitu. Lalu 3 pribadinya Tertullianus, apakah sama dengan 3 pribadinya di dalam Trinitarian hari ini yang diajarkan di gereja? Beda. Dia hanya berbicara di aspek ekonomikal gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, saya belum periksa ya, saya udah periksa dikit tapi saya lupa di bagian mana, di bab 8 atau berapa, di Against Praxeas bab 8 atau gimana, bahwa ada saat di mana bab anak Allah itu tidak ada gitu ya. Ataupun firman itu baru dinyatakan setelah dia keluar. Sebelumnya itu hanya sebagai sermo atau apa tuh, pikiran atau gimana. Nah, kemudian di dalam ajarannya Irenaeus itu mengatakan bahwa firman logos di dalam Bapa, sepenuhnya pemikiran Bapa itu adalah Irenaeus. Pak, langsung tadi yang pertanyaan saya langsung dijawab, Pak. Enggak, gue lupa gara-gara dipotong sama si siapa Minayang, tahu ke konsili kemana pusing gue jadinya. Suksesmu dari mana? Sama kok dengan yang kita aku bahas juga, suksesmu dari mana? Apa? Nah, apa Pak Pras, pertanyaan itu tadi Pak, jadi gini loh, apa yang ada di dalam gereja diajarkan itu semuanya ada, yang penting-penting iman Kristen itu ada di dalam Alkitab. Jadi sekarang Katolik Roma andai kata dibuang ke laut, andai kata Tritunggal Ortodoks Timur tidak ada, itu gereja tetap bisa berlangsung. Apa? Karena ada ajaran di dalam Alkitab. Ya memang mereka ada ajaran dan itu sukses. Ya memang gereja itu berkembang, tetapi ada ajaran-ajaran yang masuk yang akhirnya jadi Katolik Roma dan akhirnya jadi Ortodoks Timur. Tapi apakah di awal gereja itu jadi itu nggak ada gitu loh. Kalau kita baca sanatnya di mana tadi saya bertanya gini, itu doang. Gini. Loh kok nggak dijawab? Gampang loh. Ya sebentar. Wahyu 21 ayat 14. Ya sebentar. Sanatnya di mana? Setiap orang yang mendengarkan Injil itu bisa lahir baru. Nggak usah gereja Katolik, nggak usah Ortodoks Timur, nggak usah baptisan Muhammad Ortodoks juga Timur. dengar Injil, Pak. Ya, sebentar. Loh, tapi kan dia tidak lahir baru. Makanya ini loh, ini adalah orang-orang yang berbicara tentang sebagai golongan, golongan Ortodoks Timur, golongan Katolik. Yang dibaptis nggak boleh ikut pemecahan roti kecuali daripada anggotanya. Itu sekte. Jadi Katolik dan Ortodoks Timur itu sudah jadi kita nggak membicarakan denom, Pak. Ya, kita tidak membicarakan denom. Denom tidak menyelamatkan. Saya nanya, ya, dari 12 batu dasar Yerusalem baru, itu Bapak suksesinya siapa? Karena dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 ikut pengajaran para rasul. Di situ ada kata paradosis. Bapak suksesinya siapa? Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan, artinya saya mengutip kata-kata Bapak tadi yang tidak mau memberitahukan gereja, artinya Bapak memang bukan bagian dari kekristenan. Bapak sendiri di dunia ini. Suksesi itu adalah ajaran daripada Jangan jelasin saya Katolik. Suksesi. Bapak ajaran dari rasul mana? Suksesi itu loh, rasul semuanya yang ada di dalam Alkitab. Yang mana? Ya saya lahir baru dari Roh Kudus yang diberikan kepada saya melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang Bapak nggak bisa jawab keduanya. Loh, bukan. Tadi gereja nggak bisa. Itu adalah agama. Saya tidak termasuk agama Ortodoks Timur. Bahkan saya disuruh ikut pemecahan rotinya Ortodoks Timur pun saya tidak mau karena pemecahan rotinya salah. Kita tidak membicarakan denom. Makanya kamu jangan menggunakan organisasi kalian, denom kalian sebagai dasar kebenaran. Kok jadi denom? Saya tidak bicara denom. Saya tidak bicara denom. Ortodoks Timur itu buat saya adalah denom. Ya? Saya nggak peduli. Mau ortodoks nggak ada ortodoks. Fokus saya Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Permasalahannya, ya, iya, benar. Bapak tadi sudah bilang, Bapak tidak punya gereja, tidak mau menyebutkan suksesi atau sanat atau sinode dari rasul mana. Yang ketiga, pertanyaan saya, siapa orang selain Bapak yang punya pemahaman seperti Bapak? Siapa? Ya, saya jawab ya. Data ya, bro. Data. Sebentar ya. Gini loh ya. Jangan retorika, Pak, langsung aja. Langsung namanya. Nggak bisa. Karena gini loh, orang orang
menjadi Kristen itu adalah lahir baru. Dari apa? Dari firman Tuhan melalui Injil yang diberitakan. Nggak tergantung. Gereja. Itulah gereja. Bukan gereja dalam pengertiannya ortodoks, itu salah. Ortodoks Timur punya pengertian gereja, salah. Katolik punya pengertian gereja, itu salah. Saya nggak cerita tentang ortodoks. Iya, Saya cerita jadi tentang sanadnya gereja. apa? Sanadnya adalah Alkitab. Gereja itu jemaat, Pak. Iya, jemaat. Persekutuan, bro. 2-3 orang Bukan bersatu. sendiri. Berkumpul. Gereja itu Iya. jemaat. Gereja, bro. Iya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukannya sendirian. Iya. Iya, banyak, saya banyak yang sama dengan saya. Kenapa harus sama? Gini ya, gini ya. Jadi gini ya. Setelah tahun 380, sebentar. Setelah tahun 380, enggak. Ini Metatron itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk menyalahkan orang. Dia tuh jualan image terus kalau debat dengan saya. Memang lu udah salah, bro. Nggak boleh kayak gitu. Nyala-nyalain organisasi itu fatal, bro. Enggak, terserah saya. Nggak masa Iya, kayak gitu kita berdiskusi. Bapak mengakui gereja Bapak saja itu sebenarnya. Iya, dari kalian yang menyalahkan orang. Karena kalian menyalahkan orang, maka saya menyalahkan organisasi. Kalau kamu tidak menyalahkan orang, saya tidak menyalahkan organisasi. Kamu berorganisasi nggak? Bergereja nggak? Bersekutu nggak? Saya. Kamu nanya saya? Iya dong. Iya. Pasti dong. Di gereja mana persekutuanmu? Lo ngapain gua kasih tahu lu? Dari situ menunjukkan kamu bukan orang benar, Pak. Siapa bilang? Karena kamu tidak berani. Enggak, karena itu pertanyaan. Ada yang kamu Karena saya itu debater. Saya itu debater berhadapan dengan muslim. Sampai berhenti mobil loh, bro. Saya berdebat, saya itu adalah debater dengan Islam. Kemudian saya harus kasih tahu gereja saya berjemaat di mana, itunya apa. Itu adalah Kita nggak nanya alamat, sebentar. Pak Pras. Kita Itu nggak nanya alamat. nggak perlu. Saya nggak perlu memberitahu kepada kalian. Ya, saya orang Kristen tidak tergantung kepada dia gerejanya di mana. Saya mau kasih tahu, Pak. Kalau kamu bergereja di HKBP, harusnya kamu Tritunggal. Kalau kamu tetap di HKBP tapi kamu nggak Tritunggal, kamu kalau di AKBP dia nih. Ini orang-orang awam, yang suka berteriak-teriak di dalam TikTok nih. Tapi kamu di situ Jangan tuduh seperti itu. Kami sedang mempertahankan keimanan Kristen kami. Jangan bilang orang-orang awam. Iya. Keimanan Kristen berdasarkan konsep kalian gitu loh. Penilaian bergereja apa enggak? Bapak bilang iya, gereja mana? Bapak nggak berani ngomong. Kenapa harus nggak berani Kamu ngomong nggak gereja punya itu hanya nggak punya gereja. Gereja itu bukan organisasi. Gereja itu bukan organisasi dan nama-nama HKBP, GKI, itu adalah denom. Itu jemaat. Itu denom. Gereja itu adalah jemaat HKBP, jemaat Katolik. Iya, lalu apa? Lalu masalahnya apa? Google gereja itu apa? Itu gereja, Pak. Lalu masalahnya apa? Ini dia Kristen. Nah, kalau kamu tidak berani mengatakan. Makanya gini loh ya, kalian ini sudah diajarkan salah oleh gereja kalian sehingga dipikirnya gereja itu organisasi, gedung, penamaan itu adalah gereja itu adalah orang yang lahir baru, anggota tubuh Kristus. Ya? Enggak. Pak Tos tadi bukannya udah jawab GSJA ya Pak, gerejanya ya? Iya bukan ya? Saya nggak perlu jawab. Iya tadi bukannya udah bilang ya GSJA. Saya pergi ke Reform, saya terima pemecahan roti. Saya pergi ke gereja mana saya ikut pemecahan roti. Kalau saya ditanya, saya sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya sudah menerima juru selamat. Apakah Anda yakin sudah lahir baru? Sudah. Lalu kemudian yang kalian masalahkan apa? Kenapa pakai organisasi sebagai dasar? Berarti kalian nggak ngerti kekristenan loh. Nggak ngerti Alkitab sama sekali loh. Nggak ngerti Alkitab, ditanya gerejanya takut. Alkitab juga hasil dari gereja organisasi. Itu pertanyaannya kayak si Umar yang Umar bilang, kamu buka kamera, kamu ada di mana? Ngapain? Aduh, parah. Enggak, tadi Bapak kalau nggak salah udah jawab SJA. Nggak perlu, saya nggak perlu jawab. SJA tadi guys, udah dijawab SJA kalau nggak salah.
Kalau Halo, tahu Pak saya Pras. GSJ itu tunggal loh. Gini loh ya, berhadapan dengan kalian, itu nanti kalian menghina gerejanya orang gitu loh ya. Jadi nggak perlu, nggak ada harganya saya membicarakan semua itu. Pak Pras, ini Bang Tampan Aku turunnya 6 bro. Pak Pras, gimana? Rupanya GSJ tadi itu Holong Roha bukan Pak Pras. GSJ tadi suara Holong Roha. Saya tidak membahas Denom. Silakan Denom berbicara, saya tidak ikutan. Saya adalah anggota tubuh Kristus yang gitu ya. Ini saya Bang bisa Tampan bergereja di mana aja. Mau ke gerejanya Bang Tampan juga boleh. Kalau ke gerejanya Metatron saya tidak boleh terima pemecahan roti. Saya anggap itu sekte. Apa sih Bapak Pras kok mulai ini lagi sih? Janganlah. Nanti ke Zoom ya, kita doa bareng lagi ya. Siapa tahu ini. Zoomnya udah tutup bro. Gua ragu loh, dia kan akad kah dulu si Tras ini dia ngomong. Gua akad katanya, bukan Hadisem. Hadisem itu adalah ajaran di dalam Alkitab, ada ayatnya. Ekadisem dulu akad. Hadisem, aliran apa lagi nih? Bukan aliran, penamaan doang. Pak, Bapak tahu gak yang di anatema? Kan unik sih, Pak. Yang di anatema di dalam Nikea 325 itu adalah 3 hipostasis, tahu gak? Coba ada datanya nggak? Kebetulan dong, saya udah sering kasih. Saya punya PTT mengenai ini. Jadi tunjukkan PPT-mu, aku tunjukkan semua ini. Tidak boleh. Mengenai sama Kristen ini tidak boleh debat ini. Iya udah. Aku bisa pertanggungjawabkan loh dalam 3 bahasa bro. Orto Timur menjelaskan. Nggak boleh debat sama Kristennya, tidak boleh debat. Saya ada data semuanya. Ayo Kras, mainkan datamu. Silakan. Aku bertanggung jawab dengan dataku, PPT-ku. Silakan, kamu pertama. PPT apa? PPT mengenai apa? Aja Pak Pras. Iya. 10, 9, 8, apa PPT 7, apa? 6, 5, saya udah sering 4, 3, 2, 1. Kamu nanya apa aja saya nggak denger kok. Dari dulu bro, dari grup. Makanya gua malas masuk FIC itu gara-gara apa bro? Bukan, karena sama lu seperti ini enggak, karena kamu memang tidak sanggup kalau berdebat secara akademis dan data. Apa yang mereka dapatkan termasuk ini apa nih? Mantap Pak Pras, keong kalau dia nih mantap. Naik kamu epistemi. Main ya, data gini. kita, itu loh data resmi kita dari penjelasan Orto Timur mengenai ini. Kasih kok. Itu si Selma ada loh bro. Ya kasih ke saya. Saya udah baca semuanya itu dari ini di sorry, kamu kenal Sokrates gak? Tahu Sokrates gak? Kenapa Sokrates? Nggak butuh gue sama Sokrates. Philo nggak butuh. Sokrates itu bukan Sokratesnya Philo, bukan. Sokrates itu adalah penulis sejarah gereja abad awal. Kamu tahu Sonsomen nggak? Dari grup sampai di mana makanya? Bukan, karena saya kontra dengan kamu, jadi kamu benci dengan saya. Saya suka heran ya. Kita buka PPT. Orang-orang ini menunjukkan kalau buat saya orang-orang munafik. Memang munafik dia nih, Bu. Dari munafik. Kalau saya bergereja di GKI, saya tahu pengakuan iman gereja GKI. Dan saya mengucapkan itu. Makanya saya bergereja di situ. Kalau saya nggak setuju dengan pengakuan iman di situ, kredo di situ, saya nggak pantas bergereja di situ. Kalau saya bergereja di situ, itu namanya munafik. Sayanya. Boleh aku jawab? Nah, makanya saya tadi itu bertanya, emang kamu bergereja di mana, berjemaat di mana? Boleh saya aku jawab? nggak ikut organisasi, bukan organisasinya, tetapi boleh aku jawab? Ini Kak Ica, Kak Host, aku di bawahnya. Umur segini emang lagi lucu-lucunya. Boleh aku jawab? Silakan. Ya. Edik Tesalonika yang dikeluarkan oleh Kaisar Theodosius I tahun 380
Ya, itu ada harinya bulannya. Ya, itu menjadikan gereja harus berpandangan Trinitarian. Semenjak itu sampai hari ini, semua yang bukan Trinitarian langsung diserang abis-abisan. Bahkan di TikTok, seperti John Timothy berusaha supaya Oneness tidak bisa berbicara. Si Ibel membidat-bidatkan orang yang berpandangan berbeda. Itu yang Trinitarian lakukan. Kemudian kalian mengharapkan ada gereja Oneness segala. Kak Ica, saya turun dulu. Diskusinya nggak ada bicara kebenaran, bicara firman, kebenaran nggak ada, kosong. Apa? Thank you, Kak. Tuhan ya. Sorry, Ica ya. Aduh, Bapak sendiri aja ya. Pengacara Oneness ya. Menyatakan Bapak berjemaat di mana? Yang nggak ada dalam Bu, saya itu apologet, Bu. Saya sering debat dengan Muslim. Jadi saya tidak mungkin membongkar identitas saya dan foto saya. Enggak perlu. Kamu bilang kamu gereja GKI, enggak identitas kamu enggak. Iya, kalau gereja saya gereja kecil, Bu. Saya berjemaat di gereja kecil yang gampang dicari, Bu. Jadi ibu harus mengetes saya dengan bertanya iman saya seperti apa, bukan dengan gerejanya. Gereja tidak menjadi penentuan. Kamu di gereja sebentar, itu adalah parameternya kamu. Parameternya kamu bukan kebenaran. Itu buat kamu sendiri. Kamu kantongin buat anak-anak kamu. Menyembunyikan sesuatu itu, Pak. Itu udah munafik. Lo memang harus menyembunyikan dong. Siapa yang bilang tidak boleh disembunyikan? Jangan memberikan. Saya tanya, gereja kamu masuk PGI apa enggak? Pasti dong. Gila. Gereja gua sinode. Sinode kamu ikut PGI apa enggak? Pasti dong. Bahkan gua punya pendeta sebagai salah satu pembimbing. Pasti Trinitas. Kalau kamu di situ, nah ini orang anak kecil, saya kalau kamu nggak mempercayai Trinitas, berarti kamu munafik. Kamu itu tidak ngerti sejarahnya Trinitas. Saya percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya percaya Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ini loh, kamu tidak, itu adalah kamu tidak berdasarkan Alkitab, kamu berdasarkan dogma. Kamu berdasarkan buatan manusia. Itu adalah pemaksaan. Ini loh, itu kejahatan kalian. Itulah penjahat. Itu penjahat di sepanjang sejarah gereja. Tapi kamu nggak Tritunggal, artinya setiap minggu kamu munafik. Gereja saya Tritunggal, tapi ngaku Yesus Bapa kok, santai aja. Iya, makanya ini ya, ini orang-orang jahat nih seperti Esther ini. Bu Esther, saya juga gerejanya Tritunggal. Tapi saya memahami Yesus itu adalah Bapa. Iya, nggak boleh begitu. Itu kamu punya parameter, Esther. Kamu melakukan kejahatan sepanjang sejarah. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu seperti Esther, seperti penginjil TikTok, seperti John Timothy. Itu adalah para penjahat gereja itu. Ketika kamu di gereja itu kredonya itu setiap minggu kita mengakui itu, tapi kamu tidak. Loh, saya bisa baca. Saya bisa baca. Saya bisa baca. Enggak munafik. Ini namanya orang nggak ngerti ya. Lihat ya, Esther ini. Esther kamu. Itu adalah kesepakatan udah, gereja. Nggak usah lah Pak Pras, kita turun aja lah. Kamu nggak sopan sama perempuan. Oke, gantian. Enggak. Kamu nggak sopan sama wanita. Sebentar, kalian kasih kesempatan saya untuk debat dengan Esther. Oke, silakan kamu ngomong dulu, Esther. Sebentar, saya cuma mau luruskan kalau dikit. Saya bergereja yang kredonya Tritunggal, saya tahu saya tidak Tritunggal, harusnya saya nggak di situ, Pak. Bu Esther, saya ingin ngomong sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan, Pak. Gini loh. Maaf ya, Bu Esther, sebelumnya. Tadi Bu Esther minta supaya Bantras tunjukkan gereja di mana atau ini itu. Kita kan sudah tahu bersama, kita sama-sama apologet untuk kepada RT 06. RT 06 ini munafik. Mereka mencari tahu tempat lokasi kita. Apakah kita mau dijerumuskan karena mereka kan sering lapor gitu loh. Saya nggak nunjuk dia. Saya cuma mau tahu gerejanya dia Tritunggal atau enggak, Pak. Oh gitu. Kalau cuma itu doang nggak apa-apa. Jadi gini, Pak. Enggak, saya nggak nunjuk dia. Oh, saya tinggal di sini, saya gerejanya ini, enggak perlu. Tapi saya mau tahu dari tadi kan dia mau menentang, kan, ngata-ngatain.
mau kasih tahu, kalau kamu berjemaat di gereja jemaat yang Tritunggal, terus kamu membuat pernyataan seperti ini, menurut saya itu munafik. Ibu, Tritunggal itu banyak jenis, Bu. Aku jawab ya. Tidak. Ya. Aku jawab ya. Ini pandangan dari tadi tuh begitu tuh. Teman-teman, kita ngobrol santai aja supaya nggak ada keributan ya. Soalnya kan kita seiman ini. Gantian ya. Esther mau ngomong lagi nggak? Saya udah dengar kamu ngomong apa. Kemudian kamu mau tambah lagi? Oke, aku jawab ya. Aku jawab ya. Tuhan di dalam kedaulatannya ada pengakuan iman Nikea, ada pengakuan iman Konstantinopel, oke? Itu diputuskan bersama, gitu ya. Kita harus tahu sejarahnya, kemudian isinya. Apakah isinya mengatakan Bapa adalah satu-satunya Allah, anak yang dilahirkan? Saya ngakuin semua, setiap kata itu saya akuin, saya percaya. Tapi apakah itu Trinitarian? Itu orang-orang nggak ngerti. Di bagian bawah dari pengakuan iman Nikea, barang siapa yang mengatakan bahwa anak memiliki hipostasis yang berbeda dari Bapa, gereja Katolik menganatema. Tetapi bagian itu tidak pernah diberitakan di gereja Tritunggal. Mereka semua mengatakan dan menggantikan pengakuan iman Nikea dengan pengakuan iman Konstantinopel. Gitu ya. Seolah-olah pengakuan iman Konstantinopel itu pengakuan iman Nikea. Itu adalah penipuan, pemalsuan. Sekarang kenapa? Saya tanya Sebentar, saya belum selesai. Itu saya nggak pedulikan itu. Sekarang saya tanya, Bapak bersekutu berjemaat di gereja Tritunggal apa enggak? Tritunggal. Kredonya seperti apa, Pak? Loh, saya kan udah bilang kan, kita bisa terima kredo itu. Tapi kredo itu bukan Trinitarian. Kamu nggak ngerti antara Trinitarian dengan kredo. Makanya kamu berpikir bahwa kalau kredonya itu harus Tritunggal seperti pengertiannya di otak kamu. Saya tanya kamu berjemaat di gereja Tritunggal atau enggak, Pak? Itu yang saya tanya dari tadi. Gereja Tritunggal, Bu. Nah, kalau kamu bergereja di gereja Tritunggal, tetapi kamu menyalahkan Tritunggal, menurut saya kamu munafik, Pak. Saya menyalahkan Tritunggal di mana? Yaudah dari tadi kamu tadi. Saya menyalahkan Trinitarian. Bego. Aduh. Kamu itu ilmunya masih setitik, nggak pernah baca. Tapi menggunakan, aduh. Gini Kak Ica, Bang Pras sebentar. Oke, sorry. Saya tengahin sedikit. Oke, sorry ya, Pak Pras, nggak boleh gitu ya. Gini ya, Pak. Sorry. Gini Sis Esther ya. Trinitarian itu pengikut ajaran Trinitas. Trinitas itu ajarannya, Trinitarian itu orang-orangnya. Bahasanya serem banget. Jadi yang Pak Pras dari tadi ngomong itu bias pengikut, bukan bias ajaran. Pengikut itu bisa salah memahami ajaran itu. Ada yang bisa bias dari ajarannya. Gitu. Makanya tadi Pak Pras bilang ada yang di bagian akhir yang yang sering tidak disinggung. Gitu. Ya, dengar sekarang gini Pak, pengakuan iman di gerejanya dia apa? Trinitas apa bukan? Tritunggal apa bukan? Itu yang saya tanya dari tadi. Dia bilang, oh yang Tritunggal. Menyalahkan. Oh yang dari tadi itu seperti itu. Ya kalau kamu gerejanya di Tritunggal juga, untuk apa kamu nyalain? Kalau enggak, kamu lebih baik jangan di situ. Itu namanya munafik. Gini ya, sepanjang zaman Tritunggal yang Trinitarian itu melakukan kejahatan. Setiap orang yang pengajarannya beda diserang, difitnah, dihajar, gerejanya dibikin selebaran. Itu adalah manusia-manusia yang terkutuk. Kenapa? Itu melakukan kejahatan. Sebentar, kamu ini sebagai wanita yang mempeng untuk pokoknya membicarakan seperti kamu itu bicara itu adalah kebenaran. Gereja Tritunggal apa enggak, Pak? Tritunggalnya bukan Tritunggal seperti Trinitariannya kamu. Kami percaya Tritunggal itu Bapa, itu dalam diri Bapa itu memiliki roh dan itu Trinitarian Timur yang dikutuk. Itu tidak ada dasar ayatnya.
Jadi maksud Bapak yang gereja Tritunggal di Indonesia itu yang sesuai dengan yang Trinitarian daripada siapa namanya Daniel Biantoro itu salah dan tidak ada ayatnya. Itu mengada-ngada. Daniel Biantoro mau naik boleh. Anak buahnya yang paling hebat mau naik boleh. Kita lakukan debat secara terbuka. Saya tantang. Pak, Verbum Veritatis mau naik boleh. Jangan cuma ngumpet di belakang. Jadi gereja Bapak sebentar. Bu, Jadi, ibu misalnya tuh ya, ibu tuh seperti orang yang nyerocos, pokoknya. Misalnya gini loh, ibu tuh mama, ibu tuh melakukan seperti mama, memaksakan sesuatu nggak mau ngerti, pikirannya nggak terbuka. Mana yang Bapak ikutin? Gereja Bapak yang sekarang coba jelasin ke kami. Ibu Esther, Pak Pras ini bukan Tritunggal, selesai. Ya, dia pemahaman Tritunggal berbeda dengan kita yang ortodoks. Dia bilang tapi pemahaman itu Trinitarian Timur. Tritunggal itu 3 adalah 1. Bawa kamu bohong. Iya. Kamu ortodoks saja numpang sama Protestan kok. Jadi santai aja. Kalau masih numpang di Protestan jangan banyak ngomong. Kasih tahu kami. Bahasanya kasar, aku nggak suka laki-laki kasar. Itu bahasanya kasar sekali. Enggak. Iya, memang seperti itu. Tapi dia udah hidup baru Pak katanya Bu. Iya, tapi itu bahasa kasar itu aku menyebalkan orang begitu. Dari tadi saya ngedengerin dia. Ya kamu Tritunggalnya apa? Bu, boleh tahu nggak Bu? Saya Tritunggal cuman ada 1. Mengenal Bapa itu yang memiliki roh dan firman. Itu yang kekal. Tapi Bapa itu sama firman itu beda. Lah sekarang dia bergereja di Tritunggal. Ibu, Tritungnya Barat dengan Timur sama nggak Bu? Boleh tahu? Dia munafik setiap minggu dong. Tritunggalnya Barat sama Timur sama nggak Bu? Bu? Kenapa Trinitasnya Pak? Barat sama Timur sama nggak? Saya Trinitas saya yang saya pedulin Pak. Trinitasnya Barat sama Timur sama nggak? Di gereja yang di PGI. Nah, Trinitas itu bukan yang ditanya Bang. Iya, artinya kan Trinitas ada banyak kan Bu. Nggak bisa kita. Oh iya, kan itu urusan dia Bu. Maksudku iman dia itu dia akan bertanggungjawabkan. Kalau berbicara dia mau nyalahin orang, dianya juga harus jujur. Dia jangan munafik. Kalau dia aja munafik, dia bergereja di Tritunggal yang PGI, artinya setiap orang ini nggak bisa dipercaya. Dia aja munafik. Enggak, itu maksudku loh. Begini. Ada sikap kritis jemaat terhadap lanjut. Bang Raso. Ada sikap kritis jemaat kepada gereja juga. Biasanya ada masukan. Nah, itu bagi mereka yang terpelajar. Dan di dalam jemaat itu, kalau hamba Tuhan itu biasanya nggak sombong. Dia akan rendah hati, mau mendengar. Sekarang gini Pak. Kalau ini kan kita udah bertahun-tahun. Maksudku begini, kalau seandainya Pak Pras terpanggil untuk sama-sama. Saya bergereja misalnya di GKI ya. Saya tahu pengakuan imannya, iman rasuli. Saya tahu, saya diajarin. Kalau saya ndak setuju, saya bisa mengubah itu ndak? Itu udah bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun diikutin. Nah saya terus, saya munafik dong. Mendingan saya cari kelompok saya yang sejemaat, yang sepaham. Biar aja mau munafik kayak mau apa kayak udah biar nggak usah dibahas. Gini, kalau Tritunggal yang disampaikan gereja Pak Pras itu kan dia nggak nantang. Yang dia bicarakan ini kan Trinitas yang bahasan dari bapak-bapak gereja, bahasan filosofisnya, gitu. Kan itu yang dia mau kritisi, bukan masalah gerejanya yang dia mau kritik. Sekarang kita membahas di TikTok ini Tritunggal itu kan Bapa. Di dalam diri Bapa ada firman, ada roh yang kekal. Bapak punya firman, firmannya itu bukan Bapa.
Kan di situ masa itu yang kita alami saat ini, ya ndak? Kalau saya ndak setuju dengan itu, saya tetap di situ. Menurut saya munafik. Betul. Lebih baik saya cari daripada setiap saat saya mengatakan, apalagi kayak kami ya, setiap minggu kami mengakui iman rasuli. Dan kalau saya setiap ini saya di situ mengucapkan itu, lah itu bertentangan dengan hati nurani dong, iya enggak? Mendingan saya jangan di situ. Kalau saya tetap di situ, Iya Pak Pras, kalau mau naik jangan ribut ya Pak. Pegang, gitu loh. Aku Dari jawab situ ya. nanti saya tidak bisa dipegang. Aku jawab ya. Gerejaku tidak pernah mengucapkan pengakuan iman rasuli, tetapi percaya kepada pengakuan iman rasuli. Gerejaku punya pandangan Tritunggal yang tidak harus sama dengan saya dan kamu. Iya. Gereja saya mempunyai Ya, pengakuan udahlah. iman. Nah, beda. jadi saya tidak munafik, ya. Saya tidak munafik, kamu tidak perlu menyebutkan. Kemudian kalian melakukan kejahatan dengan semua gereja yang bukan Tritunggal, kalian bidat-bidatin. Dan berusaha kalian tutup dan berusaha kalian bungkam. Verbum veritatis, Ya, jangan gini, pengecut. Pak. Keluar. Pak, Jadi Pak terus. Jahat sekali kalian itu. Pak Jadi Daniel gini, Diantoro, Udah, jangan sabar dulu. berpura-pura di dalam jubah kamu, tapi penuh dengan roh penyerangan, gitu Pak ya. terus. Yang Bapak tahu nggak terbuka, Pak? yang terbuka, ya silakan. Baginda Nabi Pak terus ya, gini Pak. Bapak tahu Rasul Petrus kan? Tahu. Dia bahkan bilang ke orang-orang Gnostik ya, kalau nggak salah ya, di dalam suratnya itu dia bilang binatang. Nabi-nabi palsu itu dibilang binatang. Nah Iya. itu konteksnya saat dia berapologet dengan Gnostikisme di zaman itu. Iya. Nah yang menjadi pertanyaan saya ya, kenapa yang non trinitas itu disebut sebagai bidat? Karena di dalam beberapa konsili itu non trinitas itu ya udah dianatema. Karena tidak sepaham dengan ortodoksanya gitu loh. Oke. Itu pertama. Atas otoritas siapa itu dibidatkan? Enggak, sebentar. Belilin, saya yang hadapin. Saya mau tanya sama kamu, makanya saya dari tadi tanya. Coba tunjukin ke saya di konsili itu yang dibidatin, yang seperti kamu ngomong itu di mana? Mana data? Tulisannya apa? Ya, yang jangan ngotot, Belilin. Oke. Gini. Sabar dulu ya Pak Belilin. Bapak tahu nggak? Ya gini. Saya akan berikan sedikit pencerahan mengenai histori konsil Nikea 325. Yang sebenarnya membuat pertama kali masalah itu Arianisme. Kenapa? Bukan Arianisme, maksud saya Arius. Itu pada saat zamannya Alexander of Alexandria. Nah, si Arius ini karena dia juga di Alexandria, dia membuat atau merumuskan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Di abad keempat ya, di abad Dia keempat membuat ini sebuah- ceritanya. Di abad keempat. Iya. Berarti yang di bawah abad 325 keempat orang pokoknya. yang iya, abad kelima. Pra Berarti 325. ya- Oke. Iya, abad Pra keempat 325. berarti Bapak tahu pra 325? sabar, abad keempat. Oke, berarti yang di bawah abad keempat bidat semua ya. Oke, lanjut. Bukan bidat semua. Loh. Gini. Aduh, Bapak ini benar semua. kurang begitu memahami ya. Jangan, makanya jadi potong dulu kalau saya berbicara. Ini Billy, Jangan santai dipotong aja. terlebih dahulu kalau saya udah itu sedang berbicara. Aku udah pernah Paham nggak? baca, jadi biarkan dia berbicara. Nanti aku akan Oh, iya. counter dengan sistem Iya, yang Mbak. dia ngomong. Nah, Ya, silakan. karena pada saat itu awalnya Arius itu sebenarnya berhadapan dengan Bishop Alexander melawan Arius yang saat itu sebagai seorang presbiteros, sehingga pada saat itu kalau tidak salah tuh Alexander itu sempat dikritik juga oleh uskup-uskup lain karena Bro, saya rasa argumentasinya kurang kuat. Pencerahanmu rendah Akhirnya Enggak ada sabar masalah. dulu, Cuman Pak. Ini Nah, sebenarnya ini pengetahuan pencerahan umum yang ini pengetahuan umum yang orang Ini semua udah tahu. pengetahuan Ya, rendah. Jadi jangan Iya, bilang iya. pencerahan di sini. Sebentar, Totsuka. Gini, maksudnya Totsuka rendah tuh gini. Ini pengetahuan umum yang orang nggak pernah baca pun tahu semua.
ada Arius, ada itu diceritakan oleh gereja. Jadi enggak semuanya Pak bisa baca Pak. Kenapa enggak semuanya? Bahkan ada orang-orang lain yang percaya Yesus dilantik tahun 325. Nah, itu kan orang belum mengerti. Maka dari situ saya sharing. Enggak, kamu berbicara dengan Pak saya, Totsuka, Bililin yang udah pernah tahu. Jadi kamu nggak usah ngomong dari awal sehingga ceritanya kamu tuh jadi 1 jam itu cuma 325 aja kamu bisa cerita 1 jam dan kita dengar 1 jam. Gini, jadi kamu ngomong yang ke intinya. Nanti kalau kita kurang tahu maka kamu jelaskan lagi. Jadi jangan ceritakan ini nanti kita temu ini surat Alexander menulis kepada dia isinya demikian ditulis oleh Theodoret kemudian Sosomen mengatakan demikian Sokrates mengatakan demikian. Nggak perlu. Jangan, silakan. Oke. Iya, jadi gini. Yang pertama, kenapa orang-orang non-trinitas itu dibidatkan? Karena paham dia tidak sepaham dengan ortodoksa. Arianisme mengatakan subordinat. Allah, firman Allah diciptakan pertama kali. Nah, maka dari itu dianggap sebagai bidat karena tidak ada dalil Alkitab. Ya, itu yang pertama. Lalu juga orang-orang yang berpaham Yesus adalah Bapa itu juga dianggap sebagai heresi atau dianatema. Karena apa? Baca tulisan Tertullianus Agen Praxeas. Ya. Praxeas mengatakan Yesus itu dan Bapa itu adalah pribadi yang sama. Kira-kira seperti itulah. Nah, maka dari itu Tertullianus menulis sebuah Agen Praxeas dan juga mendeklarasikan mengenai istilah Trinitas dalam bahasa Latin. Yang dimana sebelumnya sudah diistilahkan oleh Theophilus of Antiochia tahun 150 atau 170 yang menulis sebagai Triados, Bapa, Anak dan kebijaksanaan. Nah, maka dari itu orang-orang yang tidak berpaham Trinitas ya jelas dianatema. Karena apa? Karena ada dalil sejarahnya. Ada fakta historikal kenapa Sabellianisme yang mengatakan adalah Bapa itu adalah heresi. Ya ada dalilnya. Dianatema di zaman awal. Kenapa Arianisme yang sekarang adalah manifestasi daripada Saksi Yehova atau Unitarianisme itu dianggap heresi ya karena ada datanya. Dikutuk ajarannya tahun 325. Kenapa ada orang yang menolak ikon ya? Ya itu juga dianggap heresi. Karena apa? Karena ada dalilnya. Konsili Nikea 787. Kenapa ada yang menolak Yesus tidak memiliki Yesus itu keilahiannya memakan kemanusiaannya seperti Eutychus. Ya, seperti apa monofisit gitu loh. Nah, itu yang dianggap juga heresi karena apa? Karena ada dalilnya. Tahun 451 Konsili Chalcedon gitu loh. Jadi sudah jelas kenapa sesuatu itu dianggap anatema, itu pasti harus ada konsilinya. Nggak bisa kita bilang asal anatema, bidat. Tapi nggak ada konsilinya ya itu nggak menjadi masalah. Gitu loh Pak Pras, silakan. Oke, aku tanya, kamu dengar semuanya ini baca sendiri atau diajarin? Gak apa-apa, diajarin pun saya nggak ada masalah. Gak berarti diajarin salah. Ya, Bapak ini siapa namanya nggak usah menanyakan sumbernya sih. Saya ada sumber sendiri. Oke, jadi saya kasih tahu kamu bahwa di dalam buku-buku teologi yang resmi seperti kayak tulisannya Gerald Bray, Herman Bavinck, tulisannya dari Robert Latham, kemudian itu teolog abad 21. Jangan berpatok pada teolog abad 20-21. Kita bersumber pada sumber primer, Pak. Kamu nggak boleh motong saya. Oh ya, silakan. Gini, saya ngomong belum selesai, jangan di itu. Kemudian kamu mengatakan dia teolog abad 21. Kayak sekarang kita berbicara, kita abad berapa? Abad 21, setelahnya mereka malah. Ya. Kemudian yang kita bicarakan yang masalahnya apa? Herman Bavinck dan sebagainya. Dia mengutip semua pendapat dan memberitahu kepada kita si Justin Martyr berkata apa, di bukunya apa, di bab apa, bagian berapa, dan kita bisa sebentar, kamu kalau potong terus gimana kamu ngomong saya nggak potong, saya ngomong kamu potong terus. Enggak, masalahnya itu kan Herman Bavinck itu Trinitas, Pak. Gini ngapain loh, Bapak ngambil sumber Trinitas? Ambil sumber Yohanes atau Saksi Yehova yang sesuai dengan pemahaman Bapak. Ini loh, Bapak ini cara beda kok. Gini. Ini cara debatnya kamu, jangan diterapkan setiap kali orang ngomong kamu salah. Oh ya, oke. Silakan Bang Pras. Enggak sopan sekali, siapa sih anak ini? Iya. Justru saya mengambil orang-orang Trinitas untuk menunjukkan orang Trinitas mengatakan apa sih. Kalau saya mengambil sumber Yohanes, kamu mengatakan, oh itu kan Yohanes yang ngomong. Nah sekarang saya ngambil yang Trinitas. Yang kamu bilang Irenaeus sebagainya itu adalah Trinitas. Saya ambil dari semua itu.
dari sejarah konsili, bapak gereja. Padahal itu bukan bapak gereja, itu cucu-cucu gereja yang angkat siapa sih? Alkitab tidak ada mengangkat hal itu. Kita hormati. Jangankan kita hormati. Totsuka kamu pun saya hormati jikalau berbicaranya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apakah dasar daripada iman Kristen? Alkitab. Konsili dan sebagainya, bapak gereja semua adalah membahas Alkitab. Gitu ya. Membahas apa yang dinyatakan. Bagaimana mereka menyatakan benar dan salah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Dari awal, Tertullianus, siapa yang bilang kalau Tertullianus ngomong berarti itu adalah gereja yang ngomong. Bahkan Tertullianus pindah ke Montanus. Tertullianus di dalam bab 3, nih saya kasih tahu kamu ya, bab 3 against Praxeas. Kamu baca di Ante-Nation Father, kamu bisa download gratis dari eSword. Ya. Dia berkata bahwa kami dianggap oleh mayoritas yang awam itu sebagai pengajar 2 dan 3 Allah. Kami ditentang. Jadi artinya pada zaman itu, apakah itu Trinitarian? Tidak. Apakah 3 pribadi? Iya, itu Praxeas yang mengkritik Tertullian, disebut Triteos. Sebentar, aku jawab. Jangan bilang Trinitas ngekritik Tertullianus, Pak. Sebentar, saya jawab. Kalau saya ulangi ya. Di dalam bukunya Tertullianus yang ditulis oleh Tertullianus against Praxeas, bab ketiga, dia mengatakan jemaat awam, jemaat pada umumnya. Dia bukan mengatakan Praxeas yang mengatakan dia. Jadi jemaat pada saat itu mengatakan, berarti yang mayoritas siapa? Jemaat pada saat itu mengatakan bahwa Tertullianus ini yang berbicara seperti Tertullianus adalah pengajar 2 dan 3 Allah. Artinya masyarakat pada zaman itu, di dalam gereja pada zaman itu bukan paham Tertullianus. Lalu kemudian kita lihat, apakah paham doktrin Tertullianus itu sama dengan Trinitas hari ini? Tidak sama. Dia berkata 3 pribadi pada waktu zaman itu adalah para pihak. Modus. Dan kemudian arti daripada pribadi adalah topeng. Lalu kemudian Tertullianus berbicara ada saat di mana firman tidak ada, dia baru sebagai sermo. Kemudian pikiran Allah berarti ada 2 tahap hipostasis dong, 2 pribadi. Itu adalah ajaran di abad setelah Origen, bukannya sebelum. Nah, Irenaeus mengatakan pikiran Allah, logosnya Allah adalah pikiran dan logos Bapa adalah Bapa sendiri, bukan 2 pribadi. Anak adalah Bapa yang dinyatakan, Bapa adalah anak yang tersembunyi. Itu perkataan dari Irenaeus. Irenaeus menyimpulkan adanya tangan Allah, adanya firman, itu sebagai 3 pribadi, 3 hipostasis. Dan tidak berbicara tentang eternal generation of the Son. Sampai zamannya Origen berbicara ada kelahiran kekal. Yaitu sebelum ada apapun, anak dilahirkan oleh Bapa, Bapa adalah sumber, Bapa adalah hotheos, Bapa adalah autotheos, adalah 3 hipostasis. Nah, sebelumnya Justin Martyr, Titian, Athenagoras, Theophilus itu menyatakan ada firman yang di dalam, ada firman yang dinyatakan. Nah, generationnya apa? Pada saat Allah ingin menciptakan, maka dia mengeneration anak. Gitu. Jadi beda dengan generationnya dari Origen. Lalu Origen ini dianggap sebagai pengajar yang luar biasa sampai tahun 400. Gregory Thaumaturgus, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, Basil of Caesarea, itu adalah pengikut yang luar biasa. Nah, pada waktu konsili Nikea diadakan berhadapan dengan Arius, Alexander dan sebagainya itu semua berkumpul, maka dikatakan tentang homoousios, ya, berasal dari substansi yang sama, ya, berasal dari substansi yang sama. Lalu bukan hanya gitu, tetapi siapa yang menyatakan anak hipostasis yang berbeda dari Bapa, di anatema, ya, pada waktu Arius. Teman-teman, ini cerita apa sih ini? Pithecanthropus erectus ya? Bicara tentang sejarah. Nah, saya singkatin ya. Jadi gini, di dalam Nikea itu
Yang di anatema siapa? 3 hipostasis. Hah? Lalu sekarang gereja Trinitarian Timur 3 hipostasis bukan? Tetapi sudah dirubah artinya. Ini Tapi cerita tetap apa sih, guys? Ini cerita itu. apa sih? Jadi kalian tuh harus tahu bahwa siapa yang di anatema. Enggak susah sekali ini. Udah jangan. Kalau hostnya tidak menghendaki yang demikian jangan, karena penonton juga terlalu berat. Enggak. Jadi begini Bang Pras. Ini memang penjelasan Bang Pras itu memang agak berat untuk dipahami untuk yang biasa-biasa ya. Tetapi itu memang sejarah itu sangat penting yang dijelasin oleh Bang Pras. Itu penting sekali itu. Makanya pemahaman Tritunggal itu tidak lepas dari pemahaman filsafat Yunani kuno dari Plato. Kemudian pengembangan. Bang Billy udah jadi Tritunggal ya? Sabar. Nggak ada ajaran Tritunggal di Alkitab. Nggak apa-apa, ganti topik aja. Si Ica mau ganti topik ya, Ica ya? Ica? Ah? Makanya topik ya? Mau ganti topik ya? Dari Kita mana ikutin. dalilnya? Di mana dalilnya Trinitas itu dipengaruhi oleh filsuf Yunani? Wong Trinitas juga ada di Targum Onkelos kok. Menjelaskan mengenai member Allah. Dari pemahaman Plato. Bagaimana kamu itu? Pemahaman Plato dari Plato zaman berapa? Plato aja berbicara mengenai logos. Iya, dari ada tiga otoritas, tiga prinsip-prinsip, tiga prinsip. Berbicara tiga prinsip. Di buku apa? Firman adalah pikiran Allah itu dari Stoa. Firman adalah pikiran Allah itu adalah ajaran Heraklitus, bukan ayat Alkitab. Makanya Tritunggal itu. Iya, itu hanyalah istilah, Pak. Sama seperti gini. Oke, gue juga udah capek. Istilah hipostasis. Sebentar, gue ada urusan udah 3 jam gue lewat. Silakan ya. Ica sorry ya kalau ribut-ribut di tempat lu ya. Lu sedentiin aja nggak apa-apa kok. Semoga Patrus jadi ortodoks. Gak mungkin. Ortodoks melakukan banyak kesalahan dan banyak sekali ajaran yang bukan Alkitab yang kemasukan ajaran yang tidak baik. Jangan 14. Nanti kau ikut-ikutan juga laporin gereja orang. Bapak juga. Gereja Bapak juga banyak kesalahan kok. Jangan nanti ikut-ikutan orang, laporin orang lagi. Makanya gimana, belajarlah. Bililin? Ada permasalahan makanya, apa? Belajarlah Alkitab yang utuh tanpa dipengaruhi oleh doktrin-doktrin. Allah itu tidak boleh dikonsep-konsepkan. Siapa yang mengkanon Alkitab? Loh, siapa? Siapa yang mengkanon Alkitab? Bro. Siapa? Oke, kita yang bicara bikin, dulu yang siapa? 27 kitab siapa? Apa sih? Bingung gua. Jangan cerita Kristen dah, ribet sesama iman. Makanya aku bilang, kalian bukan untuk tampilkan kebenaran bahwa Allah itu tidak bisa dikonsepkan, bahwa Allah itu adalah Bapa, tetapi kalian dustai semua, bro. Anda menutupi bahwa kamilah yang membuat kitab. Tahu nggak tadi cerita apa? Apalah semua. Apa? Tahu nggak kita tadi cerita apa? Apa? Kita cerita tadi tentang si domba betina. Kambing jantan bagus. Yaudah. Makanya belajar Alkitablah kalian dalam dan jangan mendustai umat-umat. Makanya kalian kalau masuk di komal saya nggak berdaya. Kalau Bapak juga belajar kitab, ya nggak mungkin juga Bapak nggak makan babi. Sebab Yesus mengatakan segala masuk ke dalam mulutmu tidak menajiskan, melainkan yang keluar. Dan dinyatakan semua makanan halal. Rasul Paulus mengatakan makanan itu tidak ada korelasinya dengan kerajaan sorga. Tapi gereja Bapak dan juga Bapak Bililin tidak memakan B2. Waduh, parah sekali Bapak ini. Oleh menyerang pribadi. Begitu, kan? Sekarang saya tuntut kamu ayat di mana yang mengatakan babi halal. Oke, saya sekarang minta ayat di mana yang mengatakan babi itu halal. Gini. Di dalam kitab Imamat, di dalam kitab. Aku nggak mau berantem, ribut. Oke. Aku nggak mau ribut-ribut, pusing. Ribut-ribut, gue pusing, ribut. Iya. Ribut, berantem. Apa sih gunanya? Nggak mau. Bukan. Saya yang diturunkan. Bukan masalah saya yang diturunkan. Kalau mau cerita tentang agama, jangan di rumahku lah.
Nggak ada titik temunya. Iya bener, Faith, bener. Nggak ada titik temunya, yang ada marah-marahan, yang ada gojok-gojokan. Bikin pusing dong nggak?